Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang himpunan ya. Jadi himpunan itu padanannya adalah kelompok ataupun grup. Ya, tahukah kalian tentang apa yang ada di tampilan ini? Ya, bahwa di sini itu adalah tari kesenian khas yang ada di Jawa Tengah yang biasa disebut dengan tari lengger ataupun kesenian tari topeng. Nah, kesenian lengger atau kesenian tari topeng ini jelas sudah tidak asing untuk kita semua. Kesenian-kesenian yang ada di wilayah masing-masing itu bisa kita aplikasikan ke dalam pelajaran matematika, khususnya adalah pada bagian himpunan. Ya, himpunan atau set adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi jika suatu objek memiliki sifat yang bisa dikatakan dengan jelas, maka dinamakan dengan himpunan. Ini ada contoh himpunan dan bukan himpunan. Untuk himpunan, kumpulan siswa yang tingginya 160 cm. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa siswa yang tingginya 160 ini dapat didefinisikan. Kita bandingkan dengan yang bukan himpunan, kumpulan siswa yang tinggi. Di sini istilahnya tinggi atau biasa dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata sifat. Kumpulan siswa yang tinggi ini dia tidak memiliki definisi yang jelas. Tinggi yang dimaksud itu tidak ada ketentuannya. Bisa dikatakan bahwa seorang anak yang dikatakan tinggi itu akan menjadi pendek ataupun rendah jika pembandingnya lebih tinggi daripadanya. Jadi untuk kumpulan siswa yang tinggi itu bukan suatu himpunan. Selanjutnya, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, di sini jelas ya, nama-nama kota dengan awalan huruf S itu misalnya ada kota Semarang di Jawa Tengah, Surabaya, dan lain-lain. Kemudian, yang bukan himpunan itu adalah kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Di sini kota-kota besar. Nah, besar yang dimaksud juga tidak ada ketentuannya, luasnya tidak diketahui, pembandingnya juga tidak ada. Maka untuk kumpulan kota-kota besar ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka disebut dengan bukan suatu himpunan. Keanggotaan himpunan. Objek dalam himpunan disebut unsur atau anggota ataupun elemen. Objek yang bukan merupakan anggota itu bukan elemen. Notasinya seperti ini. Contoh, siswa kelas 7A terdiri dari Ani, Budi, Caca, Dela. Tulislah anggota dari kelas 7A. Anggota dari kelas 7A itu adalah siapa saja? Kita bisa lihat. Ani, Budi, dan Caca. Kita misalkan ya. Misal kelas 7A adalah A, himpunannya A. Kemudian Ani adalah A, kita misalkan A kecil. Budi adalah B kecil. Kemudian Willy adalah W kecil. Maka A ini Ani itu adalah elemennya himpunan A. Kemudian B kecil ya, itu juga anggotanya elemen A. Sedangkan W itu bukan elemen dari A. Nah, untuk menyajikan himpunan, kita bisa melakukannya dengan menggunakan 3 cara. Apa sajakah itu? 1.
itu bisa dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya yang biasa dikenal dengan istilah enumerasi. Yang kedua itu bisa dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Kemudian yang ketiga itu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk penyajian himpunan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi itu satu dituliskan dalam tanda kurung berawal. Ini tanda kurung berawalnya seperti ini. Manakala banyak anggotanya, maka mendaftarkan ini bisa dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik atau titik 3 dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola yang ada. Contohnya, himpunan C itu anggotanya dan seterusnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Maksudnya, di sebelah kiri negatif 2 itu di sini ada negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya sampai tidak ada batas yang ditentukan. Kemudian di samping kanannya juga ada 0, 1, 2. Nah, di sini ada 3, 4, 5, 6, dan seterusnya juga tidak ada batas. Kemudian untuk menyajikan himpunan yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, himpunan A itu bilangan asli kurang dari 4. Bilangan asli kalian sudah tahu ya. Bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Di sini bilangan asli yang kurang dari 4 nanti bisa kalian tuliskan ada 1, 2, dan 3. Sebab ini kurang dari 4, maka 4-nya tidak ikut menjadi anggota himpunan A. Kemudian yang B, ini ada huruf vokal. Nah, huruf vokal ini apa saja? Huruf vokal yang kita tahu ada A, E, I, U, dan O, ada 5. Kemudian untuk penyajian himpunan yang ketiga, itu bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi umumnya adalah X, di mana PX. X mewakili anggota dari suatu himpunan, dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Misalnya, himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Apa saja? Ya, notasinya adalah A, anggotanya adalah X, sedemikian hingga X kurang dari 6. Dan X adalah anggota bilangan asli. Ya, kita masuk ke permasalahan 1. Nah, di sini ada masalah ya. Sekelompok siswa di kelas 7E mendapat tugas untuk melaksanakan kegiatan. Kelompok 1 mendapat tugas untuk membuat album foto bertemakan alam. Kelompok 1 mendapat 2 hasil, yaitu dapat membuat album foto-foto pemandangan yang indah dan foto-foto sawah yang sudah dipanen. Kelompok 2 mendapat tugas untuk mengunjungi toko buku dan mencatat apa yang ditemukan di toko buku tersebut. Kelompok 2 juga mendapat 2 buah hasil dari tugasnya, yaitu mereka menemukan kumpulan buku yang tebal dan kumpulan buku bertema kepahlawanan. Nah, dari masalah tersebut, analisislah mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Jelaskan alasannya. Nah, kita bisa langsung lihat jawabannya ya, bahwa untuk himpunan itu tadi sudah kita lihat bahwa sawah yang sudah dipanen. Nah, untuk sawah yang sudah dipanen ini jelas objeknya, bahwasanya kita bisa melihat bahwa sawah-sawah mana yang sudah dipanen, mana yang belum, itu kita sudah
pasti. Kemudian yang himpunan juga, ini untuk kelompok 1 yang sawah sudah dipanen. Kemudian untuk kelompok 2 itu juga mendapatkan satu himpunan. Himpunannya adalah kumpulan buku bertema kepahlawanan. Ini jelas, buku dengan tema kepahlawanan ini sudah pasti dan sudah jelas. Kemudian untuk yang bukan himpunan, kelompok 1 itu mendapatkan pemandangan yang indah. Di pemandangan yang indah di sini relatif ya, ada yang menyatakan indah, ada yang menyatakan tidak. Ini untuk pemandangan yang indah. Kemudian kumpulan buku yang tebal. Buku yang tebal ini juga tidak bisa didefinisikan, paling tebal itu seberapa, tebalnya berapa halaman. Bisa dikatakan tebal, tapi bisa juga dikatakan tipis jika pembandingnya lebih tebal. Alasannya tadi sudah pasti. Untuk himpunan ini objeknya jelas, kemudian yang bukan himpunan ini objeknya tidaklah jelas. Kita lanjutkan. Untuk masalah yang kedua, nah nih, tari topeng atau tari lengger adalah kesenian tradisional Kabupaten Wonosobo. Kesenian ini menggunakan gamelan dan tarian yang berbeda-beda. Dengan mendata anggotanya, apa saja gamelan yang digunakan. Nah, untuk gamelan yang digunakan pada kesenian tari lengger bisa kalian lihat di tampilan ini. Yang ini namanya apa, anak-anak? Yang ini ada gong yang bentuknya bulat, ini gong. Kemudian ada kendang, ada saron ya, nggak ditunjukkan. Kemudian ada juga bonang yang bentuknya bonang. Kemudian yang kedua, dengan melengkapi anggota atau bukan anggota, maka kendang adalah apanya? Kendang adalah anggotanya gamelan. Jadi kendang ini anggota gamelan. Kemudian topeng adalah awalnya gamelan untuk topeng. Di sini topeng itu bukan anggota dari gamelan. Kita lanjutkan ke masalah yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah tabel dengan 3 ketentuan yang harus diisi. Ini untuk kolom yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Jadi nanti di kolom ini itu adalah menyatakan anggota dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian di kolom selanjutnya di tengah ini yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Dan kolom yang lainnya yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ini untuk yang himpunan A, bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 4. Bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 4. Apa saja sih? Nah, bilangan genap yang habis dibagi 4 itu sama saja dengan bilangan kelipatan 4. 4 mulainya ya, sebab di atas 1. Kalau ini di antara 1 berarti satunya tidak ikut. Maka bisa kita tuliskan angka selanjutnya 2, nah tidak bisa membagi 4. 3 juga tidak bisa membagi 4, yang bisa membagi 4 adalah 4. 4 bagi 4, 1, habis ya. Kemudian 8 bagi 4, 2, habis. 12 bagi 4, 3, habis. Habis di sini tidak ada sisa. Jadi untuk bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 4 adalah bilangan kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya sampai 36. Nah, ini kenapa 40-nya tidak ikut? Nah, sebab 40 ini dalam matematika dan itu adalah tidak ikut. Kemudian, nah, dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A, himpunan A itu anggotanya X, demikian sehingga X itu di antara 1 dan 40. X anggota bilangan genap. Nah, jadi ini bisa dibacakan X antara 1 dan 40 atau X lebih besar 1 kurang dari 40.
X anggota bilangan genap. Itu. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, yang B. B itu himpunan B itu anggotanya K, L, M, dan N. Dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, himpunan B ini bisa kita tuliskan alfabet antara J dan O. Jadi J-nya ini tidak ikut, kemudian O-nya juga tidak ikut menjadi anggota B. Dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi pembentuk himpunan bagaimana? Berarti himpunan B anggotanya X, demikian hingga X itu di antara J dan O. X anggota alfabet. Nah, lanjut yang ke C selanjutnya. Nah, ini untuk yang C itu dengan notasi pembentuk himpunan X, demikian hingga X anggota P, sedangkan X lebih kecil dari 20, P bilangan prima. Dengan menyebutkan anggotanya, ini untuk bilangan prima di bawah 20, apa saja sih? Ya, kita sudah tahu pastinya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Apabila kita nyatakan dengan sifat yang dimiliki oleh anggotanya, maka himpunan C itu adalah bilangan prima kurang dari 20. Nah, selanjutnya kita masuk di himpunan semesta dan himpunan kosong. Sesuai dengan namanya, kalau himpunan semesta ini bersifat umum, semesta, berarti memuat semuanya. Sedangkan kosong itu tidak ada isinya. Kita lanjutkan. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Biasanya dilambangkan dengan S. Ya, untuk menyatakan semesta. Jadi nanti kalau ketemu soal, maka S ini adalah himpunan semesta. Contohnya, himpunan nama semua siswa di dalam kelas. Di sini nama-nama siswa di dalam kelas itu siapa saja, itu namanya adalah semesta. Contoh lagi yang lain, bilangan asli antara 12 dan 20. Ini menyatakan semesta, berarti bilangannya apa saja? Ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Ini bisa kita nyatakan sebagai semesta. Kemudian untuk himpunan kosong, definisinya adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, bilangan asli antara 20 dan 21. Wah, di sini tidak ada ya untuk bilangan di antara 20 dan 21 bilangan asli. Tidak ada, maka ini adalah contoh dari himpunan kosong. Contoh lagi yang lain, bilangan prima genap antara 2 dan 10. Ini juga kosong. Kenapa kosong? Nah, sebab untuk bilangan prima yang genap itu hanya ada 1, yaitu 2. Nah, kita ke permasalahan 1. Ada apa saja di permasalahan 1? Di sini bisa kalian lihat ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan pelajaran IPS, ini ada Legend Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Sutoyo, dan lain-lain. Ada 7. Masih ingatkah dengan nama-nama pahlawan di samping? Tentunya ingat. Apakah kalian dapat menuliskan himpunan yang memuat semua nama tersebut? Pasti ya. Jadi untuk nama-nama pahlawan yang ada di sini itu adalah pahlawan revolusi.
Disebut apakah himpunan tersebut? Ya, himpunan tersebut adalah himpunan semesta, yaitu pahlawan revolusi. Kemudian diketahui himpunan A itu anggotanya adalah televisi, kipas angin, radio, AC, tape recorder. Apakah kalian dapat menuliskan himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan? Ayo. Jadi untuk himpunan A ini kalian bebas membuat semestanya dengan catatan anggota dari semesta yang kalian tuliskan adalah televisi, kipas angin, radio, AC, dan tape recorder. Nah, di sini kalian bisa menuliskan bahwa himpunan semestanya adalah alat-alat elektronik. Jadi untuk alat-alat elektronik ini meliputi ini semua. Kita lanjutkan lagi. Jika diketahui C atau himpunan C, anggotanya 23, 29, 31, 37. Maka apakah kalian dapat menuliskan himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan atau semestanya? Sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Untuk membuat himpunan semesta, kalian bebas mengungkapkannya, catatannya atau ketentuannya adalah nanti jawaban dari semesta yang kalian buat adalah anggota C yang sudah disebutkan. Di sini kalian bisa menyebutkan bahwa semesta dari himpunan C adalah bilangan prima. Bilangan prima yang bagaimana? Ya, bilangan prima antara 21 dan 39. Jadi 21-nya tidak ikut, 39-nya tidak ikut. Ataupun kalian bisa menuliskan bilangan prima dari 23, ya, dari 23 sampai 37. Berarti di sini pakai sampai. Dari sampai, maka 23-nya nanti ikut, kemudian 37-nya nanti juga ikut. Jadi itu untuk himpunan semesta. Untuk permasalahan yang kedua, nah coba kalian lihat di sini ada toko ya, ada kios ini istilahnya. Pernahkah kalian diminta orang tua untuk membeli sesuatu ke warung atau kios? Jawabannya pasti sudah. Pernahkah kalian diminta membeli bumbu dapur tapi di warung yang kalian tuju tidak ada bumbu dapur yang kalian cari? Pernah sekali ya. Pernah. Menurut kalian disebut apakah bumbu dapur yang kalian cari di warung itu? Ya, sebab di warung ini tidak ada bumbu dapur, maka bumbu dapur adalah termasuk himpunan kosong. Tidak ada anggota atau tidak ada bumbu dapur di sini. Nah, supaya kalian lebih memahami konsep tentang himpunan kosong, kita lihat permasalahan yang disediakan. Tentukan bilangan prima yang habis dibagi 4. Bilangan prima yang habis dibagi 4 ada apa tidak? Bilangan prima mulainya 2, 3, 5. 2 tidak habis dibagi 4. 3 tidak habis dibagi 4. 5 juga tidak habis dibagi 4. Maka bilangan prima yang habis dibagi 4 itu tidak ada. Maka ini termasuk himpunan kosong. Tentukan bilangan asli antara 26 dan 27. Bilangan asli di antara 26 dan 27 tidak ada, maka ini juga himpunan kosong. Ya, lambangnya adalah burung kurawal. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Nah, ini ada himpunan A. Anggotanya sepeda motor, mobil, truk. Ini apa himpunan semestanya? Bisa kita tuliskan. Untuk himpunan semestanya, ini adalah alat-alat transportasi
di darat. Kalian juga bisa mengungkapkan himpunan semesta yang lainnya. Kemudian C, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Himpunan semesta yang mungkin apa? Ya, himpunan semesta yang mungkin ini adalah himpunan bilangan genap kurang dari 14. Atau kalian bisa menuliskan bilangan asli kurang dari 15. Itu juga boleh. Ya. Kumpulan bilangan asli itu juga boleh. Jadi untuk menentukan semesta bebas ditentukan apapun asalkan memenuhi anggota himpunan yang ditanyakan. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Kita mulai. Himpunan bilangan prima genap ini kosong apa bukan? Kita lihat dulu. Himpunan bilangan prima yang genap. Ada apa tidak bilangan prima yang genap? Ada. Berapa? 2. Nah, kalau ada, maka di sini bukan himpunan kosong sebab dia memiliki anggota. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Ada tidak bilangan genap yang habis dibagi 7? Kita ambil contoh 6 genap ya, dibagi 7 habis? Tidak. 10 dibagi 7 tidak habis. Tidak ada anggota atau tidak ada bilangan genap yang habis dibagi 7. Maka ini adalah himpunan kosong. Jawabannya adalah himpunan kosong. Himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Ada apa tidak ya? Untuk himpunan yang diawali dengan huruf K, kita misalkan dulu, kita coba. Bulan pertama, Januari, itu bukan K. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tidak ada yang dengan awalan K, maka ini disebut dengan himpunan kosong. Dan yang keempat, himpunan A, itu anggotanya X, di mana X min 4 sama dengan min 8. X anggota bilangan asli. Jadi bilangan yang dikurangi 4 hasilnya negatif 8. Ketentuannya adalah X bilangan asli. Ada apa tidak? Di sini bilangan X-nya kita ganti dengan bilangan genap. Kita ganti misalnya 20. Berarti 20 dikurangi 4 sama dengan 12, bukan min 8. Nah, di sini tidak ada, maka untuk himpunan A adalah himpunan kosong. Himpunan B, anggotanya adalah K, maaf ya, K. K itu di antara 6 dan 12. K adalah bilangan cacah kelipatan 7. Bilangan cacah kelipatan 7. Berarti mulai 7 ya. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Maka untuk bilangan kelipatan 7 di antara 6 dan 12 itu ada, yaitu bilangan 7. Maka untuk himpunan B ini memiliki anggota. Jadi dapat dikatakan bahwa himpunan B adalah bukan himpunan kosong. Jika A 2, 3, dan 5, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pernyataan manakah yang benar? Nah, ini di sini yang benar itu A himpunan semesta dari B atau B himpunan semesta dari A. Ayo kita lihat dulu. Pertama-tama yang harus kita analisis dulu adalah A dan B, keanggotaan A dan keanggotaan B. Di sini A 2, 3, 5, sedangkan B 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek dulu anggota-anggota yang sama di antara himpunan A dan di himpunan B. Kita lihat 2 di A, ada juga di B. 3 di A, ada juga 3 di B.
kemudian 5 di A itu ada di B. Nah, jika kita lihat di sini 2, 3, 5 di A itu masuk semua di B. Nah, dapat kita simpulkan bahwa A dan B ini lebih luas yang B. Jadi bisa dikatakan bahwa B itu adalah himpunan semesta dari A. Itu. Jadi B adalah himpunan semesta dari A.